Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang saya ketahui mengenai materi tentang geologi Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang stratigrafi. Kemudian juga saya akan menjelaskan tentang stratigrafi yang berpadakan, kondisi stratigrasi yang berpadakan TOMJ, TOML, dan juga TMJ. Stratigrasi merupakan ilmu yang pelajari mengenai sejarah, komposisi, dan umur relatif, juga distribusi, pelapisan batuan, dan interpretasi lapisan-lapisan batuan untuk menerangkan sejarah bumi. Stratigrafi juga mempelajari lapisan batuan yang diendapkan di bumi. Dan juga ada kondisi stratigrasi dengan berpadakan TMJ, yaitu adalah formasi jatiluhur, terdiri dari nafal dan serpihan lengkungan dan sisipan batuan pasir kuarsa. Bertambahnya parkiran ke arah timur. Bagian atas ini formasi menjemari dengan formasi kelapa nunggal dan berumur Miocen awal. Yang kedua ada formasi Raja Mandala atau TOM, terdiri atas nafal tufaan, lempung nafal, batu pasir, dan lensa bandi gamping, mengandung Globigerina oligosia, Globigerina flaveolus, Oribulina lepicillina, dan Scropielus, yang memberikan kisaran umur Oligocene akhir sampai Miocene awal dan menilai secara tidak selaras formas batiasi. Tebal formasi ini sekitar 1100 meter. Yang ketiga ada stratigrasi yang berpadakan TOML, yaitu formasi Raja Mandala, batu gamping terumbu koral dengan sejumlah fossil Cohamnisium, Lepidosclins, Trans, dan Lepidosidonia, Eulepudina, dan terungkap baik di Paur Putmanait, Pau Asepan, di Seletas, Saldandi, Lunga di selatan Cibadal. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang kondisi tektonik pulau pada masa Neogen yang menerangkan bagaimana proses pembentukan Pulau Jawa bagian tengah dan juga hubungannya dengan kondisi saat ini. Di Jawa, batuan tersier tengah itu mengalami pelipatan terbuka dengan tingkat deformasi melemah ke arah jauh dari pusat kegiatan magmatisme. Struktur yang terbentuk berpola konsentris, yang diduga bahwa penyebab deformasi yaitu pemekaran gravitasional dapur magma. Proses pembentukan Pulau Jawa bagian tengah, kondisi dari bagian selatan, Jogja, dan utara, Jawa Tengah, sama-sama mengalami pergeseran lempeng yang dipengaruhi oleh aktivitas magma di timur Indonesia. Tektonik Neogen mempunyai pengaruh yang dominan terhadap fisiologi di Pulau Jawa. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 5 konfigurasi geologi Pulau Sumatera. Yang pertama itu Sunda Outer Arc Ridge, punggung luar busur Sunda, berada pada sepanjang batas cekungan Forak Sunda dan yang memisahkan dari Ring Trench, punggung non-vulkanik yang memanjang dari Laut Andaman sampai ke Tenggara Jawa. Geologi ini diwakilkan oleh geologi Nias dan Pulau Simuelue. Yang kedua ada Sunda Forearc Basin, cekungan depan busur, terletak pada pegunungan luar busur Sunda non-vulkanik dengan pegunungan barisan. Ada 2 cekungan yang terdapat di dalam busur Sunda, yaitu cekungan Sibolga di bagian barat Laut Sumatera dan cekungan Bengkulu di barat daya Sumatera. Selanjutnya ada Sumatera Barat Basin, cekungan belakang busur Sumatera. Karakteristik awal tersier Sumatera ditandai dengan adanya pembentukan cekungan-cekungan di belakang busur sepanjang Pulau Sumatera, yaitu cekungan Sumatera Utara, cekungan Sumatera Tengah, dan cekungan Sumatera Selatan. Dan yang selanjutnya juga ada pegunungan barisan mountain range. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang deskripsi pembentukan kepulauan di Indonesia bagian barat dan timur secara singkat.
Di bagian barat terdapat Pulau Sumatera, yaitu hasil dari tumbukan lempeng samudra Indo-Australia dari arah selatan dan lempeng benua Eurasia dari arah utara. Hasil dari tumbukan ini adalah berupa zona subduksi diikuti dengan pergerakan lempeng secara strike slip fault pada zona sesar utama, yaitu sesar Mentawai dan sesar Sumatera. Di bagian timur ada Pulau Papua, bahkan bahwa pada awalnya Papua terbentuk dari sedimentasi benua Sahul dan pembukuan antara lempeng Sunda, Sahul, dan Pasifik, serta 60 juta tahun silam, sekitar 60 juta tahun silam. Bukti dari pertumbukan itu adalah dapat dilihat dari kontur pulau yang terdapat gugusan pegunungan tengah, Jayawijaya, dan barat. Pulau Papua juga baru terpisah dari daratan Australia dan di penghujung es. Mungkin sekian dari saya, penjelasan tentang sedikit materi tentang geologi Indonesia yang saya ketahui. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.